Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif pada Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Berdasarkan Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Yesus Kristus adalah Raja Semesta Alam. Saudara-saudari terkasih, Santo Thomas Morus adalah seorang pelindung para politikus dan penasehat hukum. Dia adalah seorang ahli hukum dan diplomat yang handal yang hidup pada abad ke-16 di Inggris. Patriotisme dan kesetiaan pada tahta kerajaan Inggris menarik perhatian Raja Henry ke-8 sehingga mengangkat Thomas Morus sebagai bangsawan dan penasehat Raja Inggris. Apa yang tidak diketahui oleh Raja Henry ke-8 adalah bahwa Thomas Morus lebih setia kepada Kristus, Raja para Raja, ketimbang kepada Raja Henry ke-8, Raja Inggris. Ketika Henry ke-8 memutuskan untuk menceraikan istrinya, Katarina dari Aragon, dan kawin lagi dengan Anna Boleyn, hal yang dilarang oleh Gereja Katolik, dan menjadikan dirinya kepala Gereja Inggris, Thomas Morus mengundurkan diri sebagai penasihat raja. Karena tidak setuju dengan perbuatan Raja Henry ke-8 yang menceraikan istrinya yang sah dan kawin dengan perempuan lain, maka Thomas Morus ditangkap dan dipenjarakan di London pada tahun 1534. Dan setahun kemudian dia dijatuhi hukuman mati dengan pemenggalan kepala. Dalam perjalanan menuju tempat pemenggalan kepala itu, Thomas Morus meyakinkan orang-orang Katolik yang hadir untuk setia dalam iman. Kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah, "Saya tidak takut sedikit pun terhadap raja dunia ini, tetapi yang saya takuti adalah Raja semesta alam. Lebih baik mati karena tidak mengikuti keinginan raja dunia ini daripada melawan perintah Kristus, Raja semesta alam." Setelah itu, Thomas Morus dipenggal kepalanya dan meninggal sebagai martir, dan kini menjadi salah seorang kudus di dalam Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, kita menutupi tahun liturgi dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Pesta ini diciptakan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. Pesta ini diumumkan oleh Paus untuk mengingatkan semua orang Kristen akan kepatuhan dan kesetiaan mereka kepada Kristus yang oleh peristiwa inkarnasi dan kematiannya di kayu salib, mereka semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris yang sah dari kerajaan Allah itu. Pesta ini juga mengingatkan para penguasa totaliter pada waktu itu seperti Mussolini, Hitler, dan Stalin, bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya raja yang berdaulat. Yesus adalah Raja semesta alam yang merajai hidup kita dengan cinta dan kebenaran. Berbeda dari kerajaan-kerajaan dunia ini, kerajaan Yesus adalah kerajaan yang menghidupi nilai-nilai kebenaran, keadilan, perdamaian, dan cinta kasih. Ketika pertama kali mengumumkan program kerjanya sebagai raja, ia menyampaikan, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Sepanjang hidupnya,
Yesus secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang diprogramkannya. Dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota-kota, sambil menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, membuat jalan orang yang timpang, memberikan harapan kepada orang yang putus asa, dan mengampuni orang-orang berdosa. Dia melawan para penguasa yang telah bertindak tidak adil dan mengkritik kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat yang menindas orang-orang lemah. Memang, akibat dari semuanya itu, ia mendapat perlawanan bukan dari masyarakat akar rumput, melainkan dari masyarakat kelas atas. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, maka kita pun harus menerima dan menghayati ajaran-ajarannya yang bisa disederhanakan dengan berbuat baik sebanyak mungkin dalam semangat kerendahan hati. Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain, apa yang kau tidak suka orang lain, lakukan itu kepadamu. Jangan menghakimi satu sama lain, agar kamu pun tidak dihakimi, ya, dan berkorbanlah untuk kepentingan orang-orang lain. Inilah prinsip-prinsip dan norma-norma yang kita lakukan apabila kita ingin menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.